berkaitan sama ini tuh Jokowi menaikkan BBM. Kira-kira menurut Ketua Umum Lakri seperti apa tuh? Ya, kita melihat tujuan dari Pak Jokowi menaikkan harga BBM dari 6.500 menjadi 8.500 untuk bensin, dari 4.500 dari solar menjadi 6.500. Nah, kita melihat tujuan dari Pak Jokowi adalah bagaimana subsidi itu bisa mengena langsung kepada masyarakat lewat peningkatan kesehatan, pelayanan kesehatan dengan pembangunan infrastruktur dari dana subsidi yang ada, terus peningkatan pendidikan lewat pembangunan infrastruktur, sarana-sarana pendidikan, dan peningkatan infrastruktur masyarakat, yaitu pengentasan kemiskinan. Nah, program-program pemerintah ini kita lihat dengan adanya kenaikan harga BBM ini, tujuannya adalah supaya dana yang digunakan untuk subsidi terhadap BBM itu dialihkan kepada hal yang tadi yang saya sampaikan, bahwa peningkatan kesehatan, mutu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang lain, penunjang ekonomi masyarakat. Saya pikir dengan adanya kenaikan harga BBM ini, pemerintah Jokowi menjadi bulan-bulanan dari masyarakat bahwa tidak kompeten, tidak sesuai dengan janji, tidak komitmen, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya bahasa yang patut kita pakai di sini, dia sedang membersihkan rumah, dia sedang membenahi rumah, dia sedang mengurusi rumah. Bagaimana rumah ini yang awalnya tidak layak huni menjadi layak huni. Proses untuk supaya dia menjadi layak huni, yang tidak bermanfaat harus dibuang, yang rusak harus diperbaiki, ya kan? Yang kusam harus dicat, dinding yang kusam harus dicat. Jelas membutuhkan pengorbanan, membutuhkan konsep-konsep untuk membangun rumah ini kembali menjadi rumah layak huni, sedap dipandang mata, dan orang sehat ketika orang tinggal dalam rumah itu. Intinya ketika dia menjadi presiden, dia mempunyai pekerjaan rumah yang sangat besar. Salah satunya adalah bagaimana dia membenahi dan membuat program supaya apa yang dimaksud oleh pemerintah tentang peningkatan pendidikan, mutu kesehatan, dan lain sebagainya itu dapat berjalan. Kebanyakan orang berpikir ketika harga BBM naik, secara sepihak pemerintah menaikkan harga BBM, itu merupakan manuver yang salah dari seorang Jokowi. Tapi kita kan belum tahu, belum memahami apa tujuan, apa maksud dari Pak Jokowi sampai harga BBM itu dinaikkan. Kita belum melihat hasil dan dampak dari kenaikan harga BBM. Jelas, ketika harga BBM naik, harga bahan pokok juga pasti naik. Tapi itu signifikan. Dengan konsep pendapatan masyarakat yang ada per kapita saat ini, saya pikir itu memadai. Ya kan? Kalau orang mengatakan bahwa tidak cukup atau terlalu terburu-buru, Pak Jokowi menaikkan harga BBM. Itu pertanyaan tuh. Nah, terlalu terburu-buru. Tapi kalau kita mengatakan bukan terlalu terburu-buru, dia harus melakukan saat ini supaya masyarakat tahu mengantisipasinya. Gitu loh. Ketika program kenaikan harga BBM era zaman SBY, pada waktu harga dari 4.000 akhirnya menjadi 6.000 sekian, terjadi demo besar-besaran sampai di DPR RI, sampai jam 8 malam harus demo dan lain sebagainya. Tetapi ketika Jokowi menaikkan harga BBM, tidak terlalu banyak keributan masyarakat, hanya di beberapa daerah saja yang memang ada gejolak sedikit, ada protes dari masyarakat, tapi itu semua dapat dikendalikan oleh aparatur yang ada. Nah, di sini kita harus memberikan apresiasi terhadap seorang Jokowi karena keberanian dia untuk mengambil sikap menaikkan harga BBM. Tetapi satu hal yang kita tuntut, kita minta ketika program-program yang dimaksud untuk mengalihkan subsidi dari subsidi BBM kepada subsidi kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, itu harus dalam pengawasan yang benar. Pengawasan yang benar harus terbuka untuk semua orang, terbuka untuk seluruh masyarakat, semua komponen, semua elemen.
Tidak boleh tertutup. Supaya jangan akhirnya menjadi sarana orang untuk melakukan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Kita harus sama-sama, masyarakat juga harus sama-sama, organisasi-organisasi, ormas-ormas, LSM yang ada, dan organisasi pemerintahan yang ada, harus bahu-membahu, bekerja sama untuk mengawasi semua program ini supaya tepat arah, tepat sasaran, dan terrealisasi dengan benar. Itu saja yang harus kita lakukan, supaya semua program yang dimaksud adalah bisa tercapai, bisa terrealisasi dengan baik. Ingat, subsidi ini bisa menghasilkan 800 triliun lebih anggaran pemerintah. Kalau angka ini digunakan untuk peningkatan infrastruktur, digunakan untuk peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, apakah bukan sangat luar biasa? Dia tidak dipatok menjadi 12.000 per liter, tetapi dipatok 8.500 per liter untuk bensin dan lain sebagainya. Ini tidak ada kaitannya dengan para pengusaha-pengusaha pendamping Pak Jokowi itu, artinya bisikan-bisikan atau dorongan-dorongan dari pengusaha-pengusaha yang ada untuk menaikkan bensin ini. Apakah Pak Jokowi itu masih ikut hasutan pengusaha atau bagaimana tuh? Mana yang dikatakan pengusaha mendapatkan hasil yang lebih? Pengusaha yang mana? Pengusaha pemain minyak? Atau pengusaha yang mana yang disebut di sini? Saya pikir semua punya dampak yang sangat luar biasa. Ini pukulan telak juga bagi pengusaha-pengusaha, bagi pihak-pihak produsen dan lain sebagainya. Karena apa? Ketika BBM naik, mau tidak mau mereka harus bisa mengimbangi, mengurangi produksi atau mengimbangi dengan gaji karyawan dan lain sebagainya. Itu bukan Jokowi karena ada bisikan dari pengusaha. Sebenarnya itu pukulan telak balikannya terhadap pengusaha-pengusaha itu sendiri. Kalau kita berbicara pengusaha SPBU supaya mereka menghasilkan sesuatu, atau pengusaha minyak dan lain sebagainya, keuntungan mereka dan lain sebagainya, itu kan sangat riskan, Pak. Kita berbicara tentang hal itu. Karena mau tidak mau, tetap penjualannya harga yang sama. Kalau dia naik, tetap pembelian dengan harga yang sama. Ya kan? Dia menaikkan harga 8.000, orang tetap beli 8.500. Kalau minyak dunia turun, terus ada kebijakan harga minyak di Indonesia. Ingat, harga minyak di Indonesia masih paling rendah, Pak, dengan negara lain. Jadi jangan membandingkan negara kita dengan negara lain. Gitu. Cuman alangkah indahnya kalau kita tidak berpikir lagi yang namanya bagaimana pengusaha, atau ada bisikan dari pengusaha-pengusaha, kita pikir itu hal yang rasional, yang tidak rasional. Karena pengusaha ketika dia harga BBM naik, yang jelas harga untuk produksi juga pasti naik. Dan itu akan membuat mereka pusing 7 keliling. Justru ini bumerang bagi pengusaha-pengusaha atau pihak-pihak yang intinya katanya berbisik terhadap Jokowi untuk harga minyak ini naik. Yang kita harus ingatkan terhadap pemerintah, ingat bahwa negara ini adalah salah satu bangsa, salah satu negara penghasil minyak bumi. Kita memberikan saran kepada pemerintah, alangkah baiknya minyak bumi ini yang ada di Indonesia ini tidak dikirim berbentuk mentah ke luar negeri, tetapi dapat dikelola, diolah, dan menjadi bahan jadi, supaya kita tidak impor, kita mengekspor bahan mentah, kita beli bahan yang sudah jadi. Ini yang mengakibatkan harga minyak di Indonesia ini seperti ini, karena seperti itu. Indonesia belum punya tempat, belum punya pabrik pengolahan minyak ini untuk dari minyak bumi menjadi bensin, solar, dan lain sebagainya, itu belum. Semua harus kirim ke Singapura, kirim kemana-mana untuk diolah di sana lalu dikembalikan ke Indonesia. Kenapa tidak di Indonesia yang dibangun tempatnya, ya kan? Terus diolah di Indonesia dan Indonesia memproduksi sendiri.
Otomatis kita bisa mengatur kebutuhan nasional berapa ribu atau berapa ratus ribu barrel per hari kita produksi, itu berapa dapat kita upayakan, dapat kita atur untuk produk kebutuhan nasional. Dan juga ketika kita menghasilkan seperti itu, kita akan menjadi produsen minyak bumi, ya kan? Kita pemilik minyak bumi saat ini, tapi kita bukan produsennya. Karena apa? Kita tidak bisa membuat. Kita tidak bisa mengolah menjadi bahan jadi. Kenapa kita tidak mengolah menjadi bahan jadi dan kita produksi itu? Untuk pertama untuk kebutuhan nasional, kedua untuk kebutuhan atau kita dapat ekspor ke luar negeri. Akan sangat memadai kalau kita kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia ini tidak dibawa ke luar negeri lebih dulu dan kembali sudah menjadi barang jadi di Indonesia. Konsepnya mudah. Membuka investasi peluang usaha bagi pihak-pihak yang bisa membangun pengolahan minyak menjadi bahan jadi di Indonesia, bekerja sama dengan mereka supaya mereka membangun setiap pengusaha, setiap perusahaan tambang itu harus bisa sesuai dengan undang-undang kita. Produksinya tidak boleh barang mentah, tetapi harus barang yang setengah jadi. Kenapa tidak kita perketat barang yang sudah jadi? Ya, jadi kalau kita mau supaya Indonesia kebutuhan minyak yang ada di Indonesia ini secara nasional ini bisa terpenuhi, kelola milik kita sendiri. Supaya kita tidak impor minyak, Pak. Kita punya barang mentahnya, tetapi ketika kita jual ke luar negeri, kita impor lagi minyaknya dari luar negeri ke Indonesia. Padahal barang yang sama itu kita beli. Sama saja kita potong pisang, kita jual ke pasar, pulang kita beli pisang goreng. Kenapa kita tidak goreng pisangnya saja? Ya toh? Iya. Apakah kita terlalu bodoh? Apakah negara ini tidak punya kemampuan apa-apa untuk membuat itu? Saya pikir negara kita sangat mampu. Kita lebih dari sanggup, lebih dari mampu untuk membuat anak-anak bangsa kita sudah sangat luar biasa. Berbicara kepintaran, berbicara pengetahuan, kita sudah sangat luar biasa. Kenapa kita tidak manfaatkan itu? Di daerah Riau, di Riau sana, jadi kapal kapas yang bulat. Di sana, Riau itu masyarakat menggali sendiri sumur minyak, memasaknya menjadi minyak tanah atau menjadi solar, mereka jual sendiri. Masyarakat Indonesia saja bisa masak minyak bumi itu jadi bahan yang jadi, kenapa pemerintah kita tidak? Yang kita pertanyakan di situ ada apa sebenarnya? Pak Jokowi harus mempunyai keberanian untuk memutus mata rantai mafia minyak yang ada di Indonesia. Caranya cuma satu, mempertegas peraturan pemerintah, mempertegas undang-undang yang ada, supaya sesuai dengan kembali kepada dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, seluruh kekayaan alam yang ada di Republik ini Untuk kesejahteraan rakyat. dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Kita harus kembali kepada hal itu. Oke. Kaitannya dengan ini tuh, satu lagi, dampaknya kan pasti akan kepada masyarakat bawah tuh, dengan naiknya bahan-bahan pokok. Ini kan bagi masyarakat yang katakan tidak mampu, kan tidak sanggup untuk membeli bahan pokok itu, apakah tidak akan menambah katakan itu kemiskinan atau kurangnya? Tunggu dulu, berbicara tentang kemiskinan masyarakat Republik Indonesia, kemiskinan yang seperti apa yang dimaksud di sini? Itu yang kita pertanyakan dulu, Pak. Kemiskinan tidak sesuainya pendapatan masyarakat dengan pembelanjaan yang Tidak sesuai atau kelebihan? tidak sesuai, dalam arti dia tidak sesuai dengan pendapatan beliau, masyarakat yang di bawah penghasilan, dengan pembelanjaan istilahnya nombok lah gitu. Nah, sekarang saya tanya, Pak, satu bungkus rokok berapa? Katakan 12.000. Coba cari situ. Satu bungkus rokok
12.000. 12.000, 1 liter minyak, 8.000. rokok dengan minyak lebih banyak dibeli yang mana? Rokok. Ya toh? Yang paling banyak merokok masyarakat kalangan mana? Terutama kalangan ibu-ibu, ini yang dimaksud kalangan ibu-ibu. Nah, kalau ada ibu berarti ada bapak kan? Bapak yang bertanggung jawab terhadap mekanisme ekonomi keluarga. Betul tidak? Ya artinya kalau tadi dikaitkan dengan kenaikan BBM tuh, Betul. pengusaha dengan wah dia lebih getol lagi, gua naikin lagi bahan. Tidak bisa seperti itu. Ada aturan mainnya Pak untuk menaikkan harga bahan pokok itu dan lain sebagainya. Sekarang kita coba kalkulasi kembali. Ketika minyak naik harganya, ada nggak dampak signifikan tentang harga bahan baku naik? Ada nggak? Terlihat nggak masyarakat? Kan untuk sekarang belum. Loh, jelas akan terasa ketika hari ini naik, pasti besok sudah terasa. Hari ini sudah terasa. Ya kan dengan terjadinya sekarang sudah banyak demo-demo pengusaha-pengusaha otomotif yang belum berani katakan demo naik tarif naik tuh. Jadi begini, kita tidak melihat tentang bagaimana per kapita pendapatan masyarakat dalam hal ini. Tetapi yang saya bahas tadi, kemiskinan model apa yang dimaksud oleh kita ini miskin. Kemiskinan macam apa yang dimaksud dengan yang disebut kemiskinan itu sendiri. Itu yang kita pertanyakan dulu. Produk kemiskinan ini menjadi produk yang dari dulu itu produk pemerintah. Saya boleh katakan itu produk pemerintah. Karena apa? Tujuan utama pemerintah selalu pengentasan kemiskinan. Program utama pemerintah pengentasan kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Tapi setiap tahun yang kemiskinan mana yang ditentaskan? Ya kan? Mana yang sudah diselesaikan tentang program pengentasan kemiskinan itu? Terus kemiskinan model apa yang dimaksud orang miskin? Ini yang kita harus pertanyakan. Dasar miskin itu ketika orang tidak mampu makan, di satu daerah dia tidak mampu membeli makanan, dia tidak memiliki tempat tinggal, ya kan? Gitu. Dia tidak memiliki penghasilan apa-apa, itu di bawah 5.000 per hari penghasilannya. Itu yang disebut miskin, Pak. Tapi kalau orang miskin tiap hari dia bisa beli rokok, tiap hari dia punya penghasilan dan dia bisa beli pulsa untuk nelpon, apakah itu dikatakan miskin? Jangan juga masyarakat memanfaatkan situasi, ya kan? Masyarakat ini memanfaatkan situasi untuk berteriak seolah-olah bangsa ini bangsa yang miskin. Jadi konsep kemiskinan yang seperti apa yang perlu kita bahas di sini? Dan dampak terhadap kenaikan BBM terhadap kebutuhan masyarakat itu apa? Gitu loh. Kalau pemerintah menaikkan harga BBM, terus kebijakan perekonomian juga ditingkatkan, ya kan? Dengan menciptakan lapangan pekerjaan, dengan menciptakan fasilitas-fasilitas infrastruktur penunjang peningkatan ekonomi masyarakat, mana yang jauh lebih baik? Dia naik 2.000 atau tidak sama sekali? Tetapi konsep pengentasan, istilahnya konsep untuk peningkatan ekonomi masyarakat itu tidak berjalan. Yang kita bahas di sini kan bagaimana proses ketika harga BBM ini naik tidak terlalu mahal, ya kan? Dan masyarakat mempunyai fasilitas, mempunyai peningkatan ekonomi dan lain sebagainya lewat infrastruktur, ya kan? Lewat kegiatan-kegiatan pemerintah atau program-program pemerintah tentang sosial masyarakat itu sendiri, masa kita tidak menyambut dengan baik? Kalau upah buruh juga pemerintah bisa tetapkan di atas sesuai dengan kebutuhan mereka itu sendiri, masa kita tidak mendukung?
Kita jangan melihat dulu hal itu seperti itu. Karena apa? Belum, ini baru tanda kutip, Pak. Kita lihat menoleh sejarah dulu. Ya kan? Harga minyak dari 400 rupiah naik jadi 1000, 1200, 2000 dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ 2000 ya, 2000 baru 2500 naik jadi 4000. Ya kan? Sampai 6.000. Kita ingat, Pak, 2500 yang punya motor hitung dengan jari. Nggak banyak. Tetapi ketika harga naik 2500, motor di mana-mana. Betul nggak? Kita harus lihat apa program pemerintah. Ketika pemerintah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, dan memiliki sesuatu, terus ada kebijakan sedikit saja dari pemerintah, terus masyarakat merasa itu sudah membebani masyarakat. Dalam satu hari kita pakai kendaraan motor nih. Kalau kita punya kendaraan motor, berapa satu hari kita keluar? 25.000. Ya, dipakai berapa hari? Rata-rata sehari ya. Keliling, penghasilan dari 25.000 keluar berapa? Belum, nggak tentu. Biasanya 300 lah. 300. Cuman 25.000 dapat 300, perbandingannya berapa banyak, Pak? Cukup nggak itu, Pak? Cukup sih. Lebih cukup. Ya kalau wartawan tuh, kalau buru-buru kan belum tentu tuh. Loh, jangan salah, Pak. Buruh dengan wartawan saya pikir sama saja. Tinggal manusianya, bagaimana manusia kita ini tidak terlalu melihat kebutuhan itu, apa yang perlu, apa yang tidak perlu, bagaimana kita bisa memilah. Manusia itu kan harus bijak, Pak. Jangan cuma minta kebijakan untuk dirinya, tapi dia sendiri bijak terhadap kebijakan itu, tidak bisa. Kan begitu. Buruh boleh berteriak, harga begini, tapi yang nggak kerja gimana? Iya. Ya tuh, wartawan punya gaji bulanan nggak? Enggak. Nggak. Tapi kan bisa hidup. Ya kan? Bahkan wartawan bisa punya mobil. Cuman wartawan nggak ada gaji bulanan. Tapi buruh yang punya gaji bulanan, Belum tentu punya mobil. kenapa? Karena dia sendiri nggak bisa mengatur dirinya sendiri. Ya, seharusnya dari diri kita sendiri. Masyarakat itu adalah bagian dari kebijakan pemerintah. Tujuan dari kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah membuat kebijakan, kita bukan membela Pak Jokowi, tetapi kita berbicara mekanisme aturan main yang ada. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Pemerintah itu adalah wakil Allah di muka bumi ini. Untuk memberikan peraturan, menetapkan peraturan, dan lain sebagainya, supaya masyarakat itu tertata dengan baik, tertata dengan rapi. Kalau masyarakat tidak bisa mematuhi peraturan, tidak bisa mematuhi aturan main, bagaimana pemerintah dapat bekerja dengan baik? Ya, kita dukung dulu apa yang dia programkan. Kita lihat dulu apa yang dia programkan. Sesuai nggak ketika dia jangan sampaikan bahwa program ini, kenaikan harga BBM ini akan meningkatkan ini, dan meningkatkan ini. Sesuai nggak itu? Terrealisasi nggak itu? Tugas kita sebagai masyarakat adalah mengawal semua proses itu. Ini kan saya katakan, masyarakat dari dulu tidak membutuhkan pemerintah. Kenapa? Pemerintah tanpa masyarakat, dia mau perintah siapa? Ya, tapi masyarakat tanpa pemerintah, enjoy, Pak. Dia tidak akan perlu, karena tiap hari dia datang urus KTP, perpanjang KTP tiap hari. Dia tidak berurusan tiap hari dengan pemerintah. Ya, tapi kalau pemerintah, ketika tidak ada masyarakat, apa yang dia bisa buat? Iya. Ya, makanya kebijakan pemerintah kalau tidak didukung oleh masyarakat, apa yang pemerintah mau buat? Masyarakat mau apa? Kalau semua keinginan masyarakat harus diikuti oleh pemerintah, nggak ada yang berani jadi pemerintah. Kenapa? Hampir 300 juta orang Indonesia, terus pikirannya semua harus diikuti oleh pemerintah. Siapa yang berani jadi pemerintah? Ya kan? Mari kita topang dulu, kita berikan apresiasi, kita berikan dukungan. Jangan kita bantah, jangan kita
menyela, jangan kita memberikan statement yang kurang benar. Kita anak bangsa, sama-sama berkeinginan, bertujuan supaya bangsa ini mempunyai kemajuan. Bangsa ini punya kesejahteraan. Kalau kita mau berbicara supaya bangsa ini terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Ya? Mari kita mendukung. Mari kita berikan apresiasi supaya itu bisa terwujud. Semua program diciptakan, semua peraturan diciptakan. Kalau pemerintah masyarakat tidak bisa mengikuti peraturan kebijakan yang ada, bagaimana program itu bisa berjalan? Memang masih banyak yang perlu dibenahi oleh Pak Jokowi ketika dia menjabat sebagai seorang presiden. Memang banyak ketika presiden baru menduduki jabatan presiden, ketika dia menetapkan mulai penetapan menteri, orang ribut. Ketika dia menetapkan kebijakan, orang ribut. Tetapi ketika dia mulai berhasil, mulai ada dampak, mulai orang bicara, waduh, ternyata Jokowi begini, ternyata Jokowi begini. Sama dengan SBY dulu, sama dengan Soeharto dulu, sama dengan Habibie dulu, sama dengan Soekarno dulu. Ketika Soekarno dileserkan, ganti Soeharto naik, orang hujat Soekarno. Ketika 32 tahun Soeharto memerintah, orang bilang lebih baik Soekarno jadi presiden terus seumur hidup sampai dia mati. Ketika Soeharto dilengsarkan, naik Habibie, tidak sekian lama Abdurrahman Wahid naik jadi presiden, lalu digantikan oleh Pak SBY. Semua bilang lebih baik, enaknya zaman Pak Soeharto. Setiap zaman, setiap pemerintahan punya mekanisme dan aturan main yang ada. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan, kalau sampai hari ini NKRI tetap utuh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, bukankah atas perjuangan kita bersama? Bukankah kita semua yang karena kita mengikuti, karena kita mematuhi aturan yang dibuat? Maaf, kalau kita boleh katakan setiap orang yang mengeluarkan statement menentang pemerintah, saya mau tanya, itu anak bangsa atau anak tetangga? Ya kan ini ada kaitan juga tuh. Artinya ketika kemarin saya dengar ada statement Rizal Ramli, apa nih, hajar mafia migas atau hapus mafia migas tuh. Nah itu yang dimaksud dengan hajar mafia migas itu seperti apa tuh? Ini yang saya sudah ceritakan tadi. Ketika produk bahan mentah ini dikeluarkan ke luar negeri, minyak mentah ini dikeluarkan di luar negeri, lalu di Indonesia mengimpor harga BBM di sini, terus harga BBM di sini dengan murah meriah orang beli, itulah mafia migas berjalan, Pak. Karena murahnya harga BBM di Indonesia dibawa keluar, ya kan, sudah jadi diproduksi. Pemerintah pusat, pemerintah Indonesia meminta membeli bahan baku minyak ini datang disimpan di Indonesia, tapi di sini juga ada mafia-mafia yang beli, tampung dan bawa ke luar negeri. Karena apa? Harganya murah. Saya kan sudah katakan tadi bahwa Jokowi sudah memutus mata rantai itu. Dengan dia menaikkan harga BBM ini membunuh, serta-merta membunuh semua mafia migas yang ada di Indonesia ini. Ya kan? Ketika dia berjalan seperti itu, kenapa kuota minyak kita Indonesia selalu kurang atau selalu hilang dari peredaran? Kenapa? Karena permainan-permainan mafia migas. Karena saking murahnya harga bensin, harga solar di Indonesia. Coba dia selevel harga dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan negara-negara lain. Nggak ada, ngapain kita mau beli di Indonesia, wong harganya sama. Ya, karena harga minyak di Indonesia ini, harga bahan bakar minyak di Indonesia ini murah, makanya mafia migas itu bermain. Sebenarnya ini kan memutus mata rantai migas ini. Mafia migas ini. Makanya kalau kita berbicara, kita pahami dulu tujuannya apa. Efeknya apa. Ya kan? Kalau ada bicara pengusaha berbisik, ini bukan, dia bunuh diri, Pak, kalau dia bisik naikin harga BBM. Dia bunuh diri. Ya kan? Harga rupiah anjlok, naik tinggi-tinggi. Terus harga minyak naik, emang nggak bunuh diri? Itu bunuh diri, Pak. Tetapi dengan keberanian Pak Jokowi menaikkan harga minyak, berarti dia memutus mata rantai mafia migas. Mana yang lebih baik? Dia harganya sesuai istilahnya dengan peraturan pemerintah, tapi dia melimpah ruah,
harga murah tapi nggak ada, gimana? Yang mending harga tinggi yang berlimpah ruah itu. Nah, ya kan? Kalau kita harga minyak murah tapi orang ngantri beratus-ratus meter sampai kiloan meter untuk ngantri beli BBM. Mana lebih baik dia ada walaupun dia naik harga 2.000 menjadi 8.500 tetapi selalu ada. Atau kita beli eceran. Harga eceran dengan harga naikkan BBM yang dinaikkan pemerintah mana lebih murah? Yang dinaikkan sama pemerintah. Nah, ya kan? Sekarang kalau kita beli di pom bensin 8.500, di eceran bisa 11.000. Mana lebih baik? Ya kan? Dan jangan kita berpikir yang lain-lain dulu. Berarti secara tidak langsung dengan menaiknya harga BBM itu membunuh ini ya, Mafia migas. Oh iya dong. Karena kan banyak apa kemungkinan harga industri akan sama untuk BBM buat industri sekarang ini? Pasti naik. Ketika harga BBM naik, pasti kan akan serta-merta itu akan naik juga. Nah sekarang kan mafia yang sekarang ini banyak kan beli di yang subsidi diperuntukkan. Oh, sekarang kan tidak ada subsidi. Sekarang sudah tidak ada subsidi. Subsidi minyak sudah dihapuskan. Intinya dengan naiknya harga BBM, subsidi minyak tidak ada lagi. Ya toh? Nah, produksi minyak ini, makanya kan Jokowi mengatakan bahwa konsep pengawasannya itu dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi diberdayakan untuk turut serta dalam pengawasan itu sendiri. Fungsinya masyarakat difungsikan. Dia terbuka, mari kita sama-sama. Bahwa pemerintahnya dia tidak akan tertutup untuk siapa saja. Akan terbuka untuk siapa saja. Ya, yang mafia migas kalau cuma untuk perusahaan sih berapa liter, Pak? Tapi yang saya sebutkan di sini yang berjuta-juta barrel istilahnya. Ratus-ratus barrel yang dikirim lewat jalur laut ke Singapura, ke Malaysia. Ketika harga 6.500 itu masih berjalan. Tapi ketika dia naik 8.500, Pak, apakah bukan membunuh mafia-mafia itu? Kita harus lihat dampaknya. Jangan orang hanya berpikir kebijakan ini, oh pemerintah ambil kebijakan ini untuk kepentingan pemerintah sendiri. Tidak sebenarnya. Dia memutus mata rantai itu. Dia menghapus subsidi di BBM. Ketika subsidi itu dialihkan ke kesehatan, ke pendidikan, ke infrastruktur, siapa yang menjadi mafia di situ? Ya tak? Kalau BBM siapa yang mau mengawasi setiap hari? Nongol setiap hari di SPBU? Kan tidak mungkin. Tetapi kalau BBM sudah naik, siapa yang mau datang beli lagi dengan harga 8.500 terus dia mau? Akan sangat sulit, Pak. Efektifnya harga BBM kita 12.000. Efektifnya. Itu sudah setara dengan negara-negara lain. Kalau kita sudah sampai ke efektif itu, yang saya yakin dan percaya masyarakat bisa menerima saat itu dinaikkan sampai seperti itu. Kenapa? Peningkatan ekonomi masyarakat juga akan naik. Kita berbicara infrastrukturnya, kita bicara mungkin program-program pemerintah membantu masyarakat, mulai modal usaha dan lain sebagainya, itu akan berjalan dengan baik. Tapi sekarang kalau subsidinya digunakan untuk minyak, pemerintah mengambil dana di mana untuk, ya kan? Dan kita bersyukur ketika Jokowi juga menghapus yang namanya Raskin, BLT,